Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi hidayah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi ilmu tentang cinta tanah air menurut pandangan Islam. Cinta tanah air berasal dari dua kata, yaitu cinta dan tanah air. Cinta adalah suatu perasaan kepada seseorang, benda, atau sesuatu yang membuat rasa senang dan kasih sayang. Sedangkan tanah air adalah tempat seseorang dilahirkan atau negara tempat ia tinggal dan menetap. Dengan demikian, cinta tanah air dapat disimpulkan bahwa suatu perasaan sayang dan bangga terhadap suatu negeri tempat ia dilahirkan dan dibesarkan di tanah yang indah dan penuh kebanggaan. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan bangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 85, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum. Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Syekh Imal Haqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsir Ruhul Bayan mengatakan, yang artinya di dalam tafsir ayat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata-kata tanah air, tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Makkah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Al-Quran surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang yang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran surat An-Nisa ayat 66. Syekh Wahbah Al-Zuhali dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan, di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri, dan sulitnya hijrah dari tanah air. Menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran surat At-Taubah ayat 22,
Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam Tafsir Al-Wadli menjelaskan ayat di atas sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad. Dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Tanah di mana ia mengabdikan dirinya untuk agama dan Tuhannya, tanah tempat ia bersujud di hamparan buminya. Itulah hukum asal mencintai tanah air. Terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan manusia terhadap tanah airnya. Dan Allah memposisikan meninggalkan kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya berpindah keluar dari tanah air. Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi, cinta tanah air merupakan fitrah yang terhunjam sangat dalam pada jiwa manusia. Cinta tanah air menurut para wali adalah orang-orang yang soleh senantiasa mencintai tanah air. Dalam kitab Hilyat Al-Auliya, Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah, Ibrahim bin Adam. Ia berkata, saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air. Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkan dengan sebenar-benarnya, juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya, karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang yang beragama benar dan cinta terhadap tanah air akan selalu memperhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap pangkal tanah airnya. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya, bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Cinta tanah air sering disebut juga dengan nasionalisme. Nasionalisme sendiri berasal dari kata nasional dengan akhiran isme,
yang menunjukkan makna, paham, atau ajaran. Nasional merupakan kata serapan dari bahasa Inggris nation yang berarti bangsa. Kata bangsa dapat berarti kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri, serta golongan manusia, binatang, atau tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Bisa juga disebut sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi ini. Syed Muhammad mendefinisikan tanah air sebagai waton atau tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang. Memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Hukum cinta tanah air adalah cinta tanah air merupakan hal yang sifat alami atau fitrah pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah dan melekat pada diri manusia, maka status hukum asal adalah mubah atau boleh. Dalam kajian usul fikih, segala hal yang bersifat alamiah berstatus hukum atau boleh, sebagaimana makan dan minum. Manusia tanpa diperintah pun pasti akan makan dan minum. Ini sudah menjadi sifat naluriah. Oleh sebab itu, manusia yang sehat akalnya tanpa diperintah apapun pasti akan mencintai tanah airnya, tanah di mana ia mengabdikan dirinya untuk agama dan Tuhannya, tanah tempat ia bersujud di hamparan buminya, tanah tempat ia mengambil manfaat segala hasil alam demi keberlangsungan hidupnya. Itulah hukum asal mencintai tanah air. Namun, hukum asal ini bisa berubah sebagaimana hukum makan dan minum, juga dapat berubah sesuai motif dan kondisi. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar dengan tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan. Belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani mendefinisikan hal ini dengan istilah al-watan al-asli, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan al-watan al-asli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal. Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita dilahirkan. Ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela, itulah cinta tanah air. Dengan demikian, cinta tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Kesimpulannya, bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas muslim merupakan keniscayaan.
Inilah makna penting pernyataan hubul watan minal iman. Konsekuensinya, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada, karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita dengan terus merawat dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya. Doa cinta tanah air yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126, yaitu Rabbi ja'ali hadza baladan aminan warzuq alahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.